Baik, perkenalkan nama saya Niklas Lintang Pratama, NIM 16A10041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah SPA 7 Sistematik dengan judul Fitness Center. Fitness Center, atau bisa disebut dengan pusat kebugaran, adalah tempat yang menyediakan fasilitas untuk melatih tubuh di dalam ruang, di mana orang datang untuk berlatih dengan tujuan menjaga kebugaran. Berangkat dari maraknya kegiatan olahraga dan dari data survei Kemenpora, di mana Kota Semarang memiliki tingkat paling tinggi dalam minat dan frekuensi kegiatan olahraga, maka dipilihlah Fitness Center sebagai penyedia fasilitas olahraga indoor. Melihat dari fenomena pada pengguna, seperti minimnya motivasi, masalah mood, perilaku K, diangkatlah dua isu utama, yaitu mengenai motivasi dan transformasi. Dengan adanya 5 permasalahan yang perlu diselesaikan. Penyelesaian masalah menggunakan teori-teori. Teori yang pertama adalah teori penataan ruang, kemudian teori personal space, teori kualitas ruang, teori pengondisian udara. Lalu, lokasi tapak berada pada Jalan Banaran, Kecamatan Semarang Selatan. Lokasi ini dipilih karena tempatnya yang dekat dengan fasilitas Kota Semarang, khususnya fasilitas olahraga Kota Semarang, yaitu GOR Trilomba Juang. Lokasi ini dipilih karena tujuan dari Fitness Center itu sendiri, yaitu melengkapi fasilitas yang sekiranya belum ada dari GOR Trilomba Juang. Kemudian setelah didapatkan data, kita melakukan analisis, yaitu analisis pertama merupakan analisis matahari menggunakan sunbed diagram yang lalu disuperimpos untuk melihat bagian daerah terpapar sinar matahari pada bangunan. Kemudian analisis kebisingan untuk menentukan peletakan ruang yang membutuhkan ketenangan. Kemudian analisis view untuk menentukan pandangan yang didapat pengguna dari dalam bangunan. Kemudian analisis angin untuk menentukan posisi bukaan pada bangunan. Kemudian analisis aksesibilitas untuk menentukan letak entrance dan exit pada tapak. Setelah analisis didapat data berupa jaring makro, yaitu mengenai area-area fungsi pada tapak. Lalu data mengenai organisasi ruang, luasan ruang, pengelompokan ruang, dicantumkan untuk memudahkan dalam merancang denah. Kemudian dibuatlah diagram hubungan ruang dan sirkulasi dalam bangunan. Dari sini dapat diketahui bahwa lobi merupakan pusat sirkulasi pengguna di dalam bangunan dan dapat dibilang lobi sebagai pusat dari bangunan fitness center. Lalu berdasarkan informasi tadi, didapatlah zoning mikro mengenai peletakan ruang di dalam bangunan. Berikut adalah zoning mikro lantai 1, kemudian lantai 2, dan lantai 3. Kemudian dibuat pula diagram volumetrik untuk lebih memperjelas peletakan fungsi pada bangunan. Kemudian konsep untuk bangunan fitness center ini adalah simply calm. Simply calm jika diartikan merupakan ungkapan untuk menenangkan seseorang. Berangkat dari ungkapan sederhana tersebut, simply calm diolah menjadi memiliki arti yang berbeda, yaitu dengan sederhana dan tenang mencapai target yang ingin dicapai. Kemudian dasar dari konsep ini adalah memunculkan efek tenang dengan memberikan suasana yang berbeda, di mana tidak semua gym atau tempat fitness itu bernuansa gelap dan penuh dedikasi. Kemudian ada pula konsep dalam ruang untuk lantai 1, kemudian lantai 2, lalu yang terakhir lantai 3. Kemudian ada pula konsep utilitas mengenai kebutuhan air, karena fitness center menyediakan shower dan sauna, maka kebutuhan airnya besar, maka digunakanlah downfeed system, di mana menyimpan air dalam ground tank, kemudian dialirkan ke dalam tank pada atap, untuk kemudian dialirkan pada outlet pada bangunan. Kemudian konsep listrik, di mana kebutuhan listrik paling besar berasal dari biaya operasional. Kemudian pengondisian udara menggunakan kipas angin dan AC sentral. Dipilih karena dapat mengatur suhu ruangan lebih cepat dan merata, secara lebih efektif dibandingkan dengan AC split. Kemudian studi bentuk. Bentuk bangunan menyesuaikan dengan bentuk tapak, yaitu persegi 4.
Kemudian dipotong menjorok ke dalam untuk menyesuaikan dengan entrance ke dalam tapak untuk memunculkan kesan welcoming. Kemudian massa ditarik secara vertikal dan horizontal untuk menghilangkan kesan masif dan menjadi banyak poin interest pada bangunan. Kemudian untuk studi fasad, mengingat bangunan fitness center merupakan fungsi bangunan komersial, maka terdapat nilai jual yang harus ditonjolkan. Untuk menonjolkan nilai jual tersebut, fasad merupakan faktor yang penting. Pada fasad ini, saya memainkan tekstur dan warna untuk mewarnai suasana pada bangunan. Kemudian, berikut adalah gambar kerja, yaitu situasi, site plan, di lantai 1 untuk entrance, lobby, area pengelola, penunjang bangunan, dan lapangan. Fungsi lapangan sendiri sebagai communal space, mengingat fitness center merupakan bangunan komersial. Lalu di lantai 2 untuk area olahraga, khususnya area kardio, juga area studio seperti studio sepeda, studio Zumba, kemudian main studio. Lalu lantai 3 yaitu untuk olahraga heavyweight atau angkat beban, serta combat training diletakkan paling atas karena adanya kegiatan pergerakan masif oleh pengguna yang membutuhkan ruang yang lebih tinggi. Kemudian ada tampak bagian barat yang kelihatan dari Jalan Penanaran dan Jalan Penanaran 2. Terdapat nama dari fitness center ini sendiri. Kemudian tampak pada timur, tidak terlihat dari jalan, menggunakan cladding dan triangular window untuk mengalirkan udara, serta tampak utara yang berhadapan langsung dengan Jalan Penanaran merupakan bagian depan daripada bangunan fitness center. Kemudian tampak selatan yang merupakan bagian belakang bangunan. Lalu ada pula potongan A. Di sini menggunakan fondasi borpile karena penerapannya yang tidak menimbulkan bisingan berhubungan lokasi berkaitan dengan permukiman warga. Kemudian potongan B, detail arsitektural, yaitu detail cladding, detail breathing wall, detail triangular window. Lalu berikut penampakan interior dari bangunan fitness center. Di sini pada bagian shower ada kolam celup. Lalu yang terakhir adalah eksterior. Terima kasih. Have a nice day.